Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membahas materi mengenai grupoida, semigrup, dan monoida dengan mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelas 4A dari kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Kosade Sabita dengan NPM 2010 6310 552, lalu ada Julia Permata dengan NPM 2010 6310 514, lalu ada Putri Patricia dengan NPM 2010 6310 591. Dan untuk materi pertama yaitu mengenai grupoida akan disampaikan oleh Julia. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu grupoida. Nah, tapi sebelum menjelaskan apa itu grupoida, saya akan menjelaskan apa itu operasi biner. Jadi, menurut definisi 5, operasi biner adalah sebuah operasi pada himpunan M adalah sebuah relasi yang memasangkan dari elemen-elemen di M dengan elemen unik M. Nah, M ini atau himpunan M ini tidak boleh himpunan kosong. Nah, untuk operasi biner sendiri dilambangkan dengan tanda bintang. Di sini ada contoh, diberikan himpunan A, PQ. Apakah himpunan A merupakan operasi biner dalam bintang? Nah, untuk menentukan himpunan A atau PQ ini, maka akan dibuat tabel Cayley. Di sini sudah dibuat tabelnya, bisa dilihat pada layar. Karena C sama dengan PQ, maka C anggota himpunan A, dengan demikian PQ anggota himpunan A dikali A ke C anggota himpunan A, maka operasi bintang merupakan suatu operasi biner pada A. Selanjutnya yaitu sifat ketertutupan pada operasi biner. Jadi menurut definisi 6, sifat ketertutupan pada operasi biner yaitu suatu himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi biner jika setiap AB anggota H, maka A bintang B anggota H. Dan di sini ada contoh, seperti contoh sebelumnya, maka himpunan A yaitu PQ merupakan sifat ketertutupan karena PQ adalah elemen dari A. Selanjutnya yaitu grupoida. Di sini kita akan membahas grupoidanya. Menurut definisi 10, grupoida adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni setiap AB anggota H, maka A bintang. Di sini ada contoh soal yaitu diberikan himpunan bilangan bulat yaitu Z dan operasi biner bundaran titik. Periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik apabila A bundaran titik B sama dengan 0 setiap AB anggota bilangan bulat. Penyelesaiannya yaitu Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik. Klaim benar bahwa Z merupakan atau bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik. Berdasarkan definisi 10, bahwa himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni setiap H1, H2 anggota H, sehingga setiap AB anggota bilangan bulat akan ada elemen unik 0 anggota bilangan bulat, yakni mengakibatkan A bundaran titik B sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil sembarang K anggota bilangan bulat akan dibuktikan bahwa 0 anggota bilangan bulat. Nah, pertama ada kasus 1. Misalkan K anggota bilangan bulat positif, maka 0 dikali K anggota bilangan bulat. Kasus kedua, misalkan K itu anggota bilangan bulat negatif, maka 0 dikali minus K elemen atau anggota bilangan bulat. Kasus ketiga, misalkan K elemen 0, maka 0 dikali 0 anggota bilangan bulat. Jadi berdasarkan kasus 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa setiap AB anggota bilangan bulat, 0 itu termasuk anggota bilangan bulat. Dengan demikian A bundaran titik B sama dengan 0 merupakan pemetaan AB anggota bilangan bulat dikali Z ke 0 anggota bilangan bulat, sehingga himpunan Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik.
Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas mengenai semigroup. Definisi dari semigroup sendiri adalah himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku 1. H tertutup terhadap operasi biner bintang, atau H1, H2 merupakan anggota himpunan H, atau H1 bintang H2 merupakan anggota himpunan dari H. Lalu yang kedua ada operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. H1 bintang H2 bintang H3 akan sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Sebelum kita masuk ke contoh soal, untuk lebih mengertinya akan direview mengenai tertutup dan asosiatif. Tertutup yaitu himpunan H yang tak kosong disebut tertutup terhadap operasi bintang jika anggota A, B merupakan himpunan dari H, maka A bintang B merupakan himpunan dari H. Di sini ada contoh, misalkan suatu himpunan yang tak kosong atau bilangan bulat positif adalah himpunan bilangan bulat positif. Didefinisikan dengan H X bintang Y sama dengan mutlak X min Y, bila X bintang Y dan X bintang X sama dengan X untuk setiap X, Y untuk anggota bilangan bulat. Tunjukkan apakah operasi binernya tertutup. Penyelesaiannya, kita ambil sembarang bilangan, misalkan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Untuk X bintang Y sama dengan 2 bintang 3 sama dengan 1, karena itu tadi mutlak X min Y. X bintang X sama dengan 2 bintang 2 sama dengan 2, tadi kita masukin X-nya 2, Y-nya min 3, dimutlakin. Lalu X bintang Y dan X bintang X tertutup terhadap bilangan bulat positif karena dia termasuk bilangan bulat positif, sehingga X, Y merupakan anggota bilangan bulat Z positif atau tertutup. Lalu yang kedua ada asosiatif. Semua operasi biner bintang pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila anggota A, B, C merupakan anggota himpunan H berlaku A bintang buka kurung B bintang C tutup kurung sama dengan A, buka kurung A bintang B tutup kurung bintang C. Nah, di sini ada contoh. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena A, B, C anggota bilangan bulat berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, untuk pembuktiannya kita ambil sembarang angka, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4 merupakan anggota bilangan bulat. Maka kita masukin tadi A plus B plus C akan sama dengan A plus B plus C. Lalu di sini hasilnya sama yaitu 7 sama dengan 7. Maka dia bisa dikatakan asosiatif. Lalu kita masuk ke pembahasan contoh soal dari semigroup itu sendiri. Nah, di sini ada diberikan himpunan W positif sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya atau bilangan bulat, bilangan cacah. Nah, selidikilah apakah W positif ini termasuk semigroup. Untuk penyelesaiannya, kita ambil A, B anggota bilangan cacah itu A plus B anggota bilangan cacah. Lalu kita buat 3 plus 2, misalkan kita ambil A-nya 3 dan B-nya 2, lalu kita tambahkan 3 plus 2 merupakan anggota bilangan cacah. Lalu didapat hasil 5 yang merupakan anggota bilangan cacah yang berarti tertutup. Lalu untuk yang keduanya, kita ambil sembarang A, B, C yang merupakan bilangan cacah. Kita masukkan ke yang tadi A plus B plus C akan sama dengan A plus B plus C anggota bilangan cacah. Lalu kita masukkan, kita misalkan A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya 1, maka akan menghasilkan 6 sama dengan 6, maka dia bersifat asosiatif. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan cacah merupakan semigroup karena memenuhi syarat tertutup dan asosiatif. Lalu ada contoh soal yang kedua, diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi bundaran bintang pada himpunan B 2,3. Tunjukkan apakah himpunan tersebut semigroup. Di sini ada tabel Cayley 2, 3, 2, 3 dengan operasi bundar bintang. Nah, penyelesaiannya ini tentukan terlebih dahulu apakah dia bersifat tertutup. Nah, dilihat dari tabel Cayley operasi bundaran bintang ini pada himpunan B, dia tertutup sebab tidak ada angka lain di dalam tabel yang berarti
2 itu merupakan anggota himpunan B, atau H1, H2 merupakan anggota himpunan dari H. Jadi sesuai dengan syarat yang pertama tadi bahwa himpunan ini tertutup. Lalu yang selanjutnya akan ditentukan apakah himpunan B ini bersifat asosiatif. Selanjutnya, dari tabel Cayley di atas yang sebelumnya ditemukan beberapa kemungkinan. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan yang menunjukkan bahwa dia terbukti asosiatif. Nah, dari pembuktian kedua dari pembuktian tertutup dan asosiatif, maka himpunan B ini termasuk semigroup karena ia memiliki sifat tertutup dan memiliki sifat asosiatif. Materi selanjutnya akan saya bawakan adalah tentang monoida. Nah, monoida ini adalah semigroup yang memiliki elemen identitas. Jadi, apabila ada himpunan H terhadap operasi biner bintang, ini akan disebut monoida apabila H ini merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Nah, syarat-syarat himpunan H disebut monoida yang pertama, H ini tertutup terhadap operasi biner bintang, dan yang kedua, operasi biner bintang ini pada H berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, memiliki elemen identitas. Untuk memahami materi tentang monoida ini, di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, diberikan himpunan bilangan modulo 5 yaitu Z5. Kemudian buktikan bahwa Z5 terhadap operasi penjumlahan merupakan monoid. Untuk membuktikan apakah Z5 terhadap operasi penjumlahan adalah monoid, yang pertama yang akan kita lakukan ini membuktikan apabila Z5 ini tertutup pada operasi penjumlahan. Nah, melalui tabel Cayley ini bisa diperoleh bahwa hasil dari himpunan operasi penjumlahan pada modulo 5 ini merupakan himpunan dari Z5 itu sendiri, maka terbukti bahwa Z5 tertutup pada operasi penjumlahan melalui tabel Cayley. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa Z5 terhadap penjumlahan ini berlaku sifat asosiatif. Nah, misalkan ambil sembarang A, B, C elemen di Z5, kita misalkan A ini adalah A plus 5K1, kemudian B sama dengan B plus 5K2, dan C plus 5K3. Maka kita akan lakukan sifat asosiatif, yakni A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus 5K1 ditambah B plus 5K2 tutup kurung ditambah C plus 5K3, menghasilkan A plus 5K1 ditambah B plus 5K2 tutup kurung ditambah C plus 5K3. Nah, dari hasil ini dihasilkan A plus 5K1 ditambah B plus 5K2 ditambah C plus 5K3, di mana hasil ini akan sama dengan A plus 5K1 dalam kurung B plus 5K2 ditambah C plus 5K3. Nah, dari sini juga akan membentuk suatu operasi lagi, A plus 5K1 ditambah dalam kurung B plus 5K2 ditambah C plus 5K3. Maka terbukti bahwa Z5 terhadap penjumlahan ini berlaku sifat asosiatif dengan A plus B plus C sama juga dengan A plus B plus C. Pembuktian yang ketiga adalah Z5 mempunyai elemen identitas karena terdapat E sama dengan 0 elemen Z5. Untuk setiap A elemen Z5 berlaku A plus 0 ditambah 0 plus A sama dengan A, di mana angka 0 sendiri ini adalah elemen identitas untuk penjumlahan. Maka terbukti untuk Z5 terhadap penjumlahan mempunyai elemen identitas. Nah, karena ketiganya sudah terbukti, maka diperoleh bahwa penjumlahan modulo 5 untuk Z5 merupakan monoid. Untuk lebih memahami materi tentang monoida ini, ada lagi contoh soal. Misalkan himpunan bilangan bulat B dengan anggota -1, 0, 1. Tunjukkan apakah himpunan bilangan bulat tersebut terhadap operasi perkalian merupakan suatu monoid.
Nah, untuk membuktikan apakah himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian ini adalah monoid, yang pertama yang kita lakukan adalah menunjukkan bahwa himpunan B tertutup pada operasi perkalian. Nah, melalui tabel Kylie di sini terbukti bahwa B ini tertutup pada operasi perkalian karena hasil dari tabel ditunjukkan bahwa hasilnya ini merupakan himpunan B itu sendiri, maka B tertutup pada operasi perkalian menurut tabel Kylie. Yang kedua, akan dibuktikan B terhadap perkalian ini berlaku sifat asosiatif. Kita misalkan ada A ini sama dengan -1, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1. Maka dalam kurung A dikali B ditutup kurung kali C itu akan sama dengan A dalam kurung dikali B dikali C tutup kurung. Nah, kita substitusi untuk nilai A, B, dan C-nya diperoleh -1 dikali 0 tutup kurung dikali 1 sama dengan -1 dikali buka kurung 0 dikali 1 tutup kurung. Nah, 0 dikali 1 itu sama dengan juga -1 dikali 0, dihasilkan 0 sama dengan 0. Maka terbukti B terhadap perkalian berlaku sifat asosiatif. Pembuktian selanjutnya yakni B mempunyai elemen identitas. Nah, untuk setiap bilangan P yang merupakan bilangan bulat akan selalu berlaku P dikali 1 sama dengan 1 dikali P sama dengan P, di mana elemen identitas untuk perkalian di sini adalah 1. Nah, misalkan P sama dengan -1, maka -1 dikali 1 sama dengan 1 dikali -1 sama dengan -1. Untuk P sama dengan 0, maka 0 dikali 1 sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0. Untuk P sama dengan 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. Karena pada perkalian bilangan bulat P ini menghasilkan bilangan itu sendiri, maka terbukti untuk himpunan B mempunyai elemen identitas. Dengan begitu, himpunan bilangan bulat B terhadap operasi perkalian merupakan suatu monoid. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian pesan maupun tulisan. Semoga materi yang kami